Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11B Pengantar Ilmu Komunikasi kelas D. Di video kali ini kami akan membahas mengenai kerumitan dalam makna dan nama sebagai simbol. Kelompok kami yang terdiri dari ada Rahma, Pras, Yohan, Nobel, Cynthia, Fiska, Aisyah, dan Cahyani. Penjelasan lebih lanjutnya, simak baik-baik ya teman-teman. Video ini bisa kalian pause atau ditonton ulang apabila masih belum jelas. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang kerumitan dalam makna. Pertama-tama, apa sih arti dari makna itu? Kita menganggap bahwa arti atau makna dikandung setiap kata-kata yang kita ucapkan. Sebenarnya kita keliru jika menganggap bahwa kata-kata itu mempunyai makna. Sebenarnya kitalah yang memberi makna pada kata, dan makna yang diberikan kepada kata yang sama bisa berbeda-beda tergantung pada konsep ruang dan waktu. Sebelum kita menanyakan makna suatu kata, kita pertama-tama harus menjawab pertanyaan, apakah makna dari makna? Nah, yang mana ini merupakan salah satu masalah besar dari filsafat. Brown mendefinisikan makna sebagai kecenderungan total untuk menggunakan terhadap suatu bentuk bahasa. Sebenarnya konsep makna itu sendiri memiliki berbagai makna tanpa ada satu makna pun yang lebih betul dari makna lainnya. Dan sebenarnya lokasi makna di mana sih? Salah satu alasan terdapatnya berbagai makna dari makna adalah masalah lokasi. Di mana lokasi makna? Makna muncul dari hubungan khusus antara kata sebagai simbol verbal dan manusia. Makna tidak melekat pada kata namun membangkitkan makna dalam pikiran orang. Ketika misalnya kita mengatakan sakit perut, pengalaman itu nyata, bahkan dokter yang berusaha mengobati rasa sakit kita. Jadi hubungan itu diciptakan dalam pikiran si pembicara. Selanjutnya kita akan membahas segitiga makna, Ogden dan Richard. Ogden dan Richard memperkenalkan teori segitiga makna. Mereka membagi menjadi 3 unsur, yaitu ada lambang, konsep, dan referen. Ketiga unsur ini saling berhubungan satu sama lain. Lambang dan konsep memiliki hubungan secara langsung. Konsep dan referen juga memiliki hubungan secara langsung. Sedangkan lambang dan referen memiliki hubungan yang tak langsung, yang ditandai dengan garis putus-putus. Contohnya, ketika kalian mendengar kata anjing, di benak kalian masing-masing pasti memiliki perspektif sendiri-sendiri mengenai kata tersebut. Karena anjing bermacam-macam jenisnya dan setiap orang memiliki perspektif yang berbeda. Ada yang memaknai kata tersebut dengan binatang, memaknai kata tersebut dengan chihuahua atau dan lain-lain sesuai perspektif kalian masing-masing. Maknanya sesuai kesepakatan dan pengalaman masyarakat yang berbeda. Setelah mengetahui kerumitan makna dalam kata, sekarang kita akan membahas golongan makna. Golongan makna ada 2, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah kalimat yang merujuk pada makna yang sebenarnya. Dengan kata lain, tidak menyembunyikan makna khusus karena kalimat denotatif menyampaikan apa yang sebenarnya tertulis. Contohnya, pria itu menyeret tetangganya ke meja hijau untuk mendapatkan keadilan. Yang contoh selanjutnya, pria itu menaruh barang bawaannya di atas meja hijau yang ada di dapur. Makna konotatif. Menurut Binkert, makna kalimat konotatif ini merupakan makna yang menimbulkan pengertian dan asosiasi tertentu. Biasanya bersifat subjektif dan memiliki perasaan yang emosional. Contohnya, pramuniaga dan pelayan toko, atau tunawisma dan gelandangan, atau pekerja seks komersial atau PSK, atau wanita tunasusila atau bahkan pelacur. Selanjutnya, mari kita membahas perbandingan makna antar bahasa. Yang pertama, bahasa daerah versus bahasa daerah. Contohnya, kasep. Dalam bahasa Sunda, kasep sendiri diartikan tampan. Sedangkan dalam bahasa Jawa Timur, kasep diartikan telat. Contoh lagi, kerupuk asin. Di daerah Kediri, kerupuk asin disebut kerupuk upil. Sedangkan di Jogja disebut dengan kerupuk pasir. Lalu bahasa daerah versus bahasa Indonesia. Sama kata namun beda makna. Kereta. Dalam bahasa Medan, kereta merupakan kendaraan bermotor beroda 2. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kereta merupakan kereta yang memiliki gerbong-gerbong. Contoh yang berikutnya, galak. Dalam bahasa Minang, galak memiliki arti ketawa. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, galak merupakan suatu sifat yaitu galak. Beda kata namun sama makna. Jepit dengan gigi. Dalam bahasa Jawa Timur, penyebutan jepit dengan gigi yaitu nyakot. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, gigit atau menggigit. Dalam bahasa Indonesia, menyebut kendaraan bermotor yaitu motor. Sedangkan dalam bahasa Padang, Aceh, dan Flores, penyebutan motor yaitu Honda, yang dimana kita tahu Honda merupakan suatu merek kendaraan bermotor roda 2. Berikutnya, bahasa Indonesia versus bahasa Malaysia. Sama kata namun beda makna. Di dalam bahasa Indonesia, mangga berarti buah, sedangkan penyebutan mangga di negara Malaysia berarti kunci gembok. Di dalam bahasa Indonesia, percuma berarti sia-sia, sedangkan percuma di negara Malaysia berarti gratis. Beda kata namun sama makna. Untuk penyebutan saya dalam negara Indonesia yaitu saya, sedangkan saya dalam bahasa Malaysia yaitu awak. Sedangkan dalam penyebutan kamar di Indonesia yaitu kamar, sedangkan dalam bahasa Malaysia penyebutan kamar yaitu bilik.
Berikutnya bahasa Indonesia versus bahasa asing. Sama kata namun beda makna. Arti tai di Indonesia yaitu kotoran, sedangkan tai dalam bahasa Jepang yaitu kelompok. Bunda yang di Indonesia berarti ibu, sedang bunda dalam bahasa Brasil yaitu bokong. Beda kata namun sama makna. Terima kasih dalam bahasa Indonesia, sedangkan pengucapan terima kasih dalam bahasa Inggris yaitu thank you. Penyebutan baju di Indonesia disebut baju, sedangkan dalam bahasa Jerman yaitu Kleider. Nah, sudah jelaskan dengan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir yaitu nama sebagai simbol. Dimensi pertama atau fungsi pertama bahasa adalah penamaan. Nama diri sendiri merupakan simbol pertama dan yang utama bagi seseorang. Nama mampu melambangkan status, cita rasa budaya, untuk memperoleh citra tertentu, atau pengelolaan kesan, atau sebagai nama hoki. Nama pribadi adalah unsur penting identitas seseorang dalam masyarakat, karena interaksi dimulai dengan nama dan baru kemudian diikuti dengan atribut-atribut lainnya. Nama yang diterima sejak lahir pun tidak hanya mempengaruhi kita dalam kehidupan, tetapi juga mempengaruhi orang lain untuk bagaimana memperlakukan kita. Dan yang paling penting yaitu dapat mempengaruhi kita dalam mempersepsi diri sendiri. Misal julukan murahan yang dilontarkan kepada wanita mempengaruhi bagaimana orang itu diperlakukan oleh lawan jenisnya. Atau bisa dibilang nama itu dapat mempengaruhi hidup seseorang. Ilustrasinya, nama adalah sebagai dari konsep diri yang sangat penting. Perubahan nama seseorang yang tadinya non-muslim menjadi muslim adalah suatu pertanda perubahan jati dirinya dan hubungannya dengan alam semesta. Contohnya, Margaret Marcus berubah menjadi Maryam Jamilah, Cat Stevens menjadi Yusuf Islam, dan Mary Vandergriff menjadi Aminah Abdullah. Nama jelas bersifat simbolik. Nama yang dianggap bagus atau keren menimbulkan kesan yang positif pada pendengar atau pembaca nama itu. Contohnya, sebagian penduduk di beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu menyadari ini. Mereka pun memberi nama anak-anak mereka dengan nama yang keren dan terkenal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.